Oke, sudah 5 menit. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, sehat semuanya? Alhamdulillah sehat sudah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ini pertemuan terakhir ya sebelum PAT. Bismillah ya Allah. Oke, sebentar. Sudah 5 menit, langsung Ustazah mulai aja ya. Hari ini Ustazah mau bahas soal-soal yang sudah Ustazah post di Open Learning. Jadi nanti kemungkinan soal PAT-nya itu 25 soal. Kisi-kisinya juga sudah Ustazah share di Open Learning. Nanti silakan dipelajari. Untuk model soalnya mungkin mirip-mirip seperti soal-soal latihan dan soal-soal latihan yang hari ini sudah Ustazah share juga. Oke, langsung Ustazah mulai saja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sudah di-download belum soal-soalnya? Sudah Ustazah. Oke. Yang belum download, nanti silakan di-download ya. Oke, kita mulai dari nomor 1. Nanti materi untuk PAT-nya mulai dari yang tata nama ada 1 soal, ngasih nama doang. Terus nanti ada redok, juga ada elektrokimia, sama ada kimia dasar. Elektrokimia dan stoikiometri, tapi stoikiometri aja nggak apa-apa. Elektrokimianya nggak usah. Jadi mulai dari awal pertama kita ketemu, nah itu sampai yang terakhir kemarin. Tapi untuk stoikiometri sampai ke konsep mol. Soal-soalnya sama seperti yang sudah Ustazah share. Hampir mirip seperti itu modelnya kira-kira. Oke, sudah kelihatan belum share screen-nya Ustazah? Sudah. Oke, langsung nomor 1. Ini tentang larutan elektrolit ya. Masih ingat nggak apa itu larutan elektrolit? Ayo. Apa yo larutan elektrolit? Masih ingat nggak? Larutan yang dapat menyalurkan listrik. Ya, betul Mbak Fairuz. Larutan yang dapat menghantarkan listrik atau meneruskan listrik. Nah, elektrolit berarti dapat meneruskan atau menghantarkan listrik. Nah, kenapa kok dia bisa menghantarkan listrik? Karena dia punya ion. Kenapa? Karena punya ion-ion yang bergerak dalam larutan. Nah, jadi ion-ion ini nanti yang akan menjadi perantara elektron. Jadi elektronnya dari positif nanti bergerak ke negatif gitu. Ya seterusnya negatif nanti ke positif lagi muter-muter. Makanya kenapa dia bisa menghantarkan listrik? Karena dia ada ion-ion yang bisa menjadi perantara pergerakan elektron-elektron. Jadi ini ya yang pergerakan elektron. Nah, jadi yang nomor 1 apa jawabannya? Suatu larutan dapat menghantarkan listrik dengan baik jika di dalam larutan terkandung apa yo? A. Ada ion-ion yang bergerak bebas. B. Ada partikel-partikel yang bergerak bebas. C. Senyawa positif dan negatif dalam larutan. Ada kutub positif dan negatif. Dan ada zat terlarut. Ayo yang mana?
Yang A. Ya, betul. Yang A, ada ion-ion yang bergerak bebas dalam larutan. Kenapa bukan yang C? Ada senyawa positif dan negatif. Ya, memang ada, tapi ini dalam bentuk ion-ion, tapi dan harus bergerak bebas. Kurang lengkap, kurang spesifik. Oke, nomor 1 tentang larutan elektrolit. Jadi nanti elektrolit itu dibagi lagi. Itu akan dibagi lagi menjadi elektrolit kuat dan elektrolit lemah. Nah, elektrolit kuat kira-kira kalau misal ini larutan elektrolit itu di dalamnya ada ion-ion. Berarti kalau yang kuat ionnya lebih banyak atau lebih sedikit? Ayo, yang kuat ionnya lebih banyak atau lebih sedikit? Semakin banyak ion-ion? Ya, betul. Semakin Kuat. banyak, betul. Semakin banyak ion, maka semakin kuat si larutan elektrolit itu. Ya, betul. Jadi misal di sini ada yang pertama ada Na plus dan OH minus. Ada Na plus dan OH minus. Ada 2 berarti ya ionnya itu, yang positif 1, yang negatif 1. Yang kedua ini ada Ba2 plus dan ada Cl-nya 2 minus. Nah, di sini ionnya ada berapa? 1, 2. Di sini ada 2 ion. Yang BaCl2 ada 3 ion. Berarti yang mana nih yang paling kuat? NaOH atau BaCl2? Ayo yang mana? NaOH itu ionnya ada Na plus, ada OH minus. Ini ada 2 ionnya. Yang BaCl2 itu ada Ba2 plus, Cl2 minusnya 2 kali karena di sini ada 2. Di sini berarti ionnya ada 3. Yang mana ayo yang lebih kuat? BaCl2. Ya betul, BaCl2 karena ionnya dia lebih banyak. Jadi BaCl2 itu lebih kuat dari NaOH. Oke, nomor 1. Paham ya? Lanjut yang nomor 2. Oke, yang nomor 2. Diketahui data percobaan daya hantar listrik sebagai berikut. Nah, di sini ada air laut. Dia bisa menyalakan lampu, tapi redup. Jadi cuma nyala selamat-lamat. Dan tapi ada gelembungnya. Yang kedua ada air ledeng. Air ledeng itu air pump ya. Dia lampunya nggak nyala ketika dia dimasukkan ke air ledeng. Gini, jadi kalau misal ini ya, ini airnya. Ini ada kabel. Baterai, nah ini lampunya. Nah, ketika pakai air laut, lampunya nyala terang. Ketika pakai air ledeng, ternyata lampunya tidak menyala, tapi ada gelembung-gelembung gas di sini. Nah, ciri-cirinya kalau listrik itu terhantarkan atau ada listrik yang mengalir, itu yang pertama, yang paling jelas lampu menyala. Berarti kalau dia elektrolitnya kuat, dia akan mampu menyalakan lampu, lampunya akan menyala terang. Semakin terang lampunya menyala, berarti semakin kuat elektrolitnya. Nah, yang kedua ada gelembung gas.
Nah, semakin banyak gelembung gas yang terbentuk, berarti semakin kuat juga dia elektrolitnya. Jadi, elektrolit kuat itu lampunya menyala terang atau redup? Terang. Ya, Redup. betul. Menyala terang. Jadi semakin kuat elektrolitnya berarti dia lancar aja menghantarkan listriknya. Jadi lampunya nyalanya lancar, terang. Dan gelembung-gelembung gas, ada gelembung gas. Nah, kalau elektrolit lemah, nah karena dia lemah, dia lampunya redup. Lampu redup atau terkadang dia tidak menyala karena tidak sanggup untuk menyalakan listrik. Kekuatannya belum bisa untuk menyalakan listrik. Tapi ada gelembung. Ya, ada gelembung gasnya. Kalau dua-duanya ini nggak ada, lampunya nggak nyala, gelembung gasnya nggak ada, berarti dia bukan larutan elektrolit. Nah, coba yang nomor 2. Dari data di atas, perhatikan. Kesimpulan yang dapat diambil. Ayo, perhatikan datanya. Kira-kira apa jawabannya? Semua elektrolit lemah. Iya, betul sekali, Mbak Aulia. Semua elektrolit lemah. Sekarang kita lihat. Lampu redup, ada gelembung, elektrolit lemah. Tidak menyala, tapi ada gelembung. Berarti ini elektrolit lemah juga. Tidak menyala, tapi ada gelembung. Tetap lemah. Nah, dia menyala, tapi redup. Oke, elektrolit lemah. Tidak menyala, tapi ada gelembung. Berarti elektrolit lemah. Jawabannya benar. D. Semua elektrolit lemah. Oke, elektrolit kuat, elektrolit lemah. Nomor 2. Paham? Paham. Oke, lanjut. Lanjut nomor 3. Nanti soal elektrolitnya ada beberapa, lumayan banyak ya, sepertinya. Oke, sebentar. Saya ambil dulu nomor 2. Nomor 3. Boleh, Bu. Sebentar ya. Bu. Oh, sama wali kelasnya sama siapa? Sadarian. Iya, benar. Monggo ditunggu di sini. Oke, maaf ya, tadi ada iklan. Kenapa ini? Sebentar. Nomor Oke, nomor 3. Nomor 3. Bahan yang larutannya dapat menghantarkan listrik. Yang dapat menghantarkan listrik itu siapa aja? Senyawa,
yang dapat menghantarkan listrik. Listrik itu yang pertama senyawa ion. Masih ingat nggak senyawa ion itu antara siapa sama siapa? Logam dan non-logam. Yang kedua, senyawa kovalen polar. Nah, nanti Ustazah akan post juga, Ustazah lupa tadi mau masukin ke open learning, tentang senyawa atau lautan elektrolit. Sebenarnya Ustazah belum pernah ngasih modul yang ini ya. Nah, non-elektrolit, kalau mau mencari senyawa elektrolitnya susah, kita cari yang non-elektrolit. Non-elektrolit itu senyawa karbon organik atau kovalen non-polar. Nah, di sini ada gula. Gula, mana tadi? Gula. Gula, lihat karbon itu terdiri dari C, H, dan O. Gula itu tidak menghantarkan listrik, jadi dia itu non-elektrolit. Nah, kalau garam, lihat garam itu Na dan Cl. Na logam golongan berapa? Ayo, masih ingat nggak? Na logam golongan berapa? Haji Lili? Satu. Ya, 1A. Dia logam 1A. Dan Cl itu non-logam. Berarti, Senyawa. nah ini senyawa apa berarti? Kovalen. Ayo, ini logam dan non-logam. Ion, betul. Ion. Senyawa ion. Berarti dia bisa menghantarkan listrik nggak? Bisa. Bisa. Berarti ini elektrolit. Sekarang cuka. Nah, cuka itu dia ada CH dan O sama kayak gula. Tapi dia bisa terionisasi dalam air. Bisa menjadi ion dalam air. Bisa mengion atau terionisasi. Nah, itu menjadi CH3COO- dan H+. Karena ada ionnya, berarti dia otomatis bisa menghantarkan listrik. Tapi karena tidak ada logamnya, ini kan C non-logam semua, HO non-logam. Berarti ini elektrolit, tapi lemah. Nah, diingat-ingat ya, yang CH3COOH atau larutan cuka. Itu satu-satunya yang tidak punya unsur logam, itu C, H, sama O, tapi dia bisa menghantarkan listrik karena dia bisa terion di dalam air. Nah, satu lagi selain si cuka ini tadi, nanti ada NH3 juga, atau amonia. Atau kalau nanti ketemu NH3 atau NH4OH. Nah, kita lihat di sini dia nggak punya logam. H, non-logam. N sama H sama O juga non-logam semua. Tapi dia bisa terion dalam air menjadi NH4+ dan OH-. Jadi amonia itu termasuk elektrolit lemah. Nah, diingat-ingat ya si ini. Amonia sama cuka. Nanti kalau ketemu amonia sama cuka jangan terkecoh. Nah, dia adalah senyawa asam lemah atau basa lemah. Jadi di dalam air dia tetap terionisasi. Jadi tetap menghantarkan listrik meskipun tidak sanggup untuk menyalakan lampu. Dia elektrolitnya lemah. Diingat-ingat dua ini cuka sama amonia biasanya sering muncul sebagai pengecoh.
Sekarang yang keempat ada urea. Nah, ada urea. Urea, kita lihat dia punya N, punya H, dan punya O. Oh, dia senyawa kovalen. Nah, kovalen itu kan non-logam plus non-logam. Kovalen ya. Dia NH2 2CO. Nah, dia sama-sama non-logam semua. Karena dia sama-sama non-logam, biasanya dia tidak menghantarkan listrik. Jadi ini non-elektrolit. Nah, sekarang dicek yang pemutih. Coba. NaClO. Ada Na, ada logamnya. ClO, berarti dia elektrolit atau non-elektrolit? Bisa menghantarkan listrik enggak? Non-elektrolit. Bisa. Ya, dia elektrolit atau bisa menghantarkan listrik. Di elektrolit, lihat nih ada NaClO. Gampangnya Na ada logam. Di sini ada logam. Dan di sini non-logam. Nah, karena ini senyawa ionik, makanya dia bisa menghantarkan listrik. Jadi nomor berapa aja nih yang bisa menghantarkan listrik, siapa aja? Garam. Garam. Garam, cuka, pemutih. Ya, betul. Garam, cuka, pemutih. Jawabannya D. Ingat ya, jadi kalau larutan yang bisa menghantarkan listrik itu senyawa ion dan senyawa kovalen polar. Nah, caranya lihat ininya aja. Kalau misalnya dia ada logamnya, oh berarti ini senyawa ion nih, logam dan non-logam. Berarti dia otomatis menghantarkan listrik. Nah, dan juga ada senyawa kovalen polar. Ini ya, yang sering muncul CH3, COOH, atau cuka, dan amonia atau NH3. Itu bisa menghantarkan listrik meskipun lemah. Nanti jangan sampai terkecoh. Nomor 3, ada pertanyaan nggak? Nomor 3. Sudah, nomor 3. Lanjut. Lanjut. Lanjut, Ustazah. Lanjut ya. Nomor 4. Nah, ini nomor 4. Suatu zat padat dilarutkan dalam air. Dan ternyata larutan zat tersebut dapat menghantarkan listrik. Nah, berarti apa nih jawabannya? Paling mudah nih. A. Elektrolit. Larutan elektrolit. Kenapa bukan milih yang elektrolit kuat? Soalnya dia tidak ada penjelasan lebih lanjut. Jadi kita gunakan yang umum, yaitu larutan elektrolit. Oke, nomor 4 mudah. Nomor 5. Nomor 5. Coba dicermati yang nomor 5. Larutan HCOOH atau disebut asam format dalam air dapat menghantarkan listrik. Ya, HCOOH dalam air dapat menghantarkan listrik. Berarti HCOOH-nya udah dalam bentuk larutan karena dalam air. Sedangkan lelehan
HCOOH tidak dapat menghantarkan listrik. Jadi dalam larutan menghantarkan listrik, tapi lelehan tidak dapat menghantarkan listrik. Maka jenis ikatan yang terdapat dalam asam format. Nah, elektrolit. Masih ingat nggak pelajaran kemarin yang elektrolit dan ikatan kimia? Ada kovalen, nonpolar, kovalen, polar, dan ionik. Nah, ini ikatannya ya. Ada kovalen nonpolar, kovalen polar, dan ionik. Sekarang kita lihat. Yang paling mudah, larutan elektrolit kuat itu biasanya senyawa ionik. Jadi dia dalam padatan, dalam larutan, maupun dalam lelehan, dia bisa menghantarkan listrik. Nah, jadi garam itu mau masuk di dalam air, udah jadi larutan garam, bisa menghantarkan listrik. Tapi ketika padatan garamnya dalam bentuk lelehan, tetap bisa menghantarkan listrik, meskipun bukan dalam bentuk larutannya. Kalau kovalen polar, dia hanya dalam bentuk larutan yang bisa menghantarkan listrik. Kalau lelehan, tidak bisa menghantarkan listrik. Nah, kalau nonpolar jelas dia tidak bisa dua-duanya. Tidak baik dalam larutan ataupun lelehan, dia tidak dapat menghantarkan listrik. Nah, nomor 5 coba dibaca lagi. Jawabannya apa? Kovalen polar. Ya, betul sekali Mbak Ida. Kovalen polar. Kenapa? Karena HCOOH kita lihat. Larutan dapat menghantarkan listrik. Oke, tetapi dalam lelehannya tidak dapat menghantarkan listrik. Nah, ini ya, yang sesuai adalah kovalen polar. Oke, yang nomor 5. Ada yang mau ditanyakan nomor 5? Oke, nomor 5. Enggak ada ya? Yang nomor 6, coba dibaca. Jawabannya apa nih nomor 6? Yang termasuk elektrolit lemah. Ya, betul. 2 dan 3. Yang tadi elektrolit lemah itu kalau lampunya, kalau dia bisa menyalakan lampu, lampunya redup. Kalau nggak bisa, dia cuma ada gelembung-gelembungnya. Nah, ini yang nomor 1, nyala terang, banyak gelembung. Kuat atau lemah nih? Kuat. Kuat. Elektrolit kuat. Yang nomor 2, nyala redup, banyak gelembung. Elektrolit Lemah. Nomor 3. Lemah. Nah, Iya. nah, yang terakhir tidak nyala dan tidak ada gelembung. Elektrolit. Nggak ada elektrolit. Elektrolit. Betul. Jawabannya yang nomor 6. E. Oke. Soal-soal larutan elektrolit muter-muter seperti ini aja. Ya, elektrolit paham ya? Insyaallah paham. Alhamdulillah. Sekarang kita pindah ke redox.
Oh, nomor 7 masih ada nih. Nomor 7. Sebentar, ada satu yang nomor 7. Nah, nomor 7. Apa nih kira-kira yang mana yang paling kuat? ACL. Iya, betul. Ada. Jangan sampai terpisah nih. Ada NaCl. Ada BaCl2. CL. NaCl. Nah, Cl-nya 2. Na tadi yang sudah jelaskan. Na ada 2 ion. Ba ada 3 ion. Lebih kuat yang mana? BaCl2. BaCl2. Nomor 7 D. Oke. Sekarang yang redox. Kita masuk ke redox. Masih bingung nggak cara menentukan ini elektron bilangan oksidasi? Bingung nggak? Nomor 8 dan nomor 9 coba dicek soalnya. Nomor 8 dan nomor 9. Nomor 9 itu tata nama. Yang nomor 8 itu masih elektrolit ya sedikit. Nah, kita pindah dulu ke elektrolit. Nah, nomor 8. Untuk menjawab soal yang modelnya seperti ini ya, seperti nomor 8 itu masih ingat lagi kation dan anion. Nah, sudah pernah saya kasih daftarnya ya, kation dan anion. Ini ada NaOH. NaOH berarti itu ini ada Na, ONa golongan 1 berarti Na+. Berarti yang satunya OH-. Biasanya kalau ini sama-sama non logam itu biasanya satu grup ion. Misal ada MgCl2, berarti kationnya apa? Ionnya dalam air. Ayo, ada MgCl2, berarti ada Mg2 plus dan ada Cl minus. Jadi nanti dalam air dia menjadi Mg2 plus dan Cl minus. Misal nanti ada HCl. H dan ada Cl. Berarti nanti dalam air dia menjadi H plus dan Cl minus. Nanti dicek lagi di tata nama yang kation anion. Kalau bingung mencari mana kation dan anionnya. Berarti ini nomor 8 jawabannya A. A. Nah, nomor 9 kita balik lagi ke tata nama. Ada CuSO4. Nah, sama ya, kation sama anion. SO4 yang harus diingat beberapa kation yang sering muncul. Saya akan tuliskan di sini. Nah, ini tata nama. Kation, karena kalau mabel semuanya banyak, anion ini yang sering muncul. Kalau kation jelas H+, dan golongan 1A, 2A. Haji Lili naik haji atau yang Harlina kawin itu ya. Terus kalau yang anion itu ada OH-, ada, oh ini ada satu lagi, NH4+. OH-, ada CO3 2-, SO4 2-, ada NO3-, OH- itu namanya hidroksida. Waalaikumsalam. Mau tanya, ini kan Ana mau ngambil buku sama adik, bukunya
Adiknya di kelas 8, Us. Oh. Bukunya di kamar adik. Berarti lagi KBM ya? Iya, Us. Oh, coba ada Ustazah pemiliknya nggak ketemu? Belum. Coba ke Kang Ahadan. Kang Ahadan ini lurus, ada pintu yang paling di sana. Kang Ahadan ini. Itu bilang mau ambil ke kamar adiknya. Tahu kamarnya nggak? Tahu. Ah, iya. Nanti bilang ke Kang Ahadan. Iya. Oke, lanjut. CO3 2- itu karboksilat namanya. Atau karbonat. Karbonat. SO4 2- itu sulfat. NO3- itu nitrat. CH3 COO- itu asetat. Jadi ini ion-ion yang sering muncul. Nah, kalau NH4+ itu amonia. Nah, ini ada OH- hidroksida, CO3 2- karbonat, SO4 2- sulfat, NO3- nitrat, CH3 COO- asetat. Ini anion yang sering muncul. Jadi kalau kesulitan menghafalkan semuanya, paling enggak hafal 1, 2, 3, 4, 5. 5 orang ini. Nah, sekarang kita akan kasih nama yang CuSO4. CuSO4. Berarti ini ada SO4 2-. Cu itu apa? Tembaga. Tembaga. Ingat, kalau misalnya ini ada logamnya, berarti harus disebutkan berapa bilangan oksidasinya. Karena SO4 itu 2-, berarti tembaganya otomatis 2. Waalaikumsalam, 2 positif. Berarti di sini disebutkan tembaga 2. Salam. 2 sulfat. Ya, benar. Tembaga 2 sulfat. Misal ada. Nah, kalau ini apa berarti? Tembaga Tembaga. 2 nitrat. Nitrat. Betul. Nah, nama kalau 1A Haji Lili naik Haji HLINA KRBCS FR, terus golongan 2A CA BA MG itu nanti nggak usah disebutkan bilangan oksidasinya, nggak usah disebutkan ininya. Karena 1A sama 2A itu otomatis, kalau 1A itu otomatis 1, 2A itu udah otomatis 2. Jadi kalau selain 1A atau 2A baru disebutkan. Oke, yang nomor 9, tata nama. Nanti dibuka lagi ya. Besok ada 1 soal tata nama. Oke, sekarang kita pindah yang redox. Nih, bilangan oksidasi atom fosfor. Atom fosfor. Fosfor itu yang mana, yo? Fosfor itu P. Ini ya. P2O7 2-. Mangga. Kalau misal diminta untuk menghitung bilangan oksidasi atom, salah satu atom. Yang pertama, tentukan dulu oksidasi yang paling bilox atom yang paling umum. Paling umum tuh punya bilangan oksidasi udah pasti, yaitu OH
golongan 1A plus 1, golongan 2A plus 2. Kalau golongan 7A itu minus 1. Ini. Jadi, ini ada P2O7. Kita tentukan dulu punya O, karena O itu umumnya minus 2. Kita pakai minus 2. Karena O-nya ada 7 kali 7, min 14. Nah, karena senyawanya ion, nah ini ada senyawa ionnya di sini 2 min. Berarti nanti P2 plus O7 itu muatannya harus 2. Min 2. Ya. Berarti ini yang P2 itu kalau berapa dikurangi 14 yang hasilnya minus 2. Tinggal 14 kurangi 2. Oh, 12. 12. Plus 14. Ingat, kalau bilangan oksidasi atom berarti cuma 1 atom aja. Karena ini P-nya ada 2, berarti 12 dibagi 2 plus 6. Jadi jawabannya E. Nah, sekarang sudah paham belum menentukan atom, bilox atom, jika senyawanya senyawa ion. Kalau nanti nggak ada ini ya, nggak ada minus 2-nya di sini, berarti nanti sama dengannya 0. Nah, berikut ini. Persamaan reaksi redoks berdasarkan pelepasan dan penerimaan elektron. Jadi redoks itu kan bisa dilihat dari oksigen, hidrogen, elektron, dan bilox. Nah, yang hidrogen itu udah jarang dipakai. Sekarang oksigen, elektron, dan bilox. Kalau reaksinya oksidasi, nah dari namanya aja udah oksidasi. Berarti dia tambah oksigen. Di dalam. Masuk aja, telepon. Kalau reduksi berarti dia ada pengurangan oksigen dalam reaksinya. Oksidasi itu berarti reaksi dengan oksigen. Kalau reduksi itu reaksi yang menghasilkan oksigen. Misal, di sini ada 2H2 plus O2 menjadi 2H2O. Di sini lihat, ada reaksi yang bereaksi dengan oksigen. Berarti ini apa? Reduksi atau oksidasi? Reduksi. Yang bereaksi dengan oksigen. Ingat, plus oksigen berarti bertambah oksigen. Reaksi dengan oksigen berarti Oksidasi. oksidasi. Sekarang yang B. H2O2, H2O dan O2. Ayo. Menghasil dari H2O2 menjadi H2O dan oksigen. Menghasilkan O2. Berarti dia ini bereaksi dengan O2. Kalau ini nah, berarti ini reduksi. Dari awalnya H2O2 menjadi H2O dan O2. Berarti dia reduksi. Nah, ada reaksi dengan oksigen
Dan yang ketiga ada elektron. Kalau oksidasi itu melepas elektron. Pokoknya kalau melepas atau menghasilkan itu berarti elektronnya berada di sebelah kanan reaksi. Ini kiri, ini kanan. Kalau melepas berarti di sebelah kanan. Elektron. Yang reduksi itu menerima elektron. Nah, kalau bilox, oksidasi itu penambahan bilox. Reduksi pengurangan bilox. Kita cek yang C, 2Na plus I2 menjadi 2NaI. Nah, ini nomor 11 berdasarkan pelepasan dan penerimaan elektron. Berarti ini, ya bolehlah gini, oke. Pelepasan melepas elektron, berarti dia penambahan bilox. Kalau elektron sama bilox itu biasanya jadi satu kesatuan. Melepas elektron berarti penambahan bilox, menerima elektron berarti pengurangan bilox. Sekarang kita lihat. Biloxnya Na berapa yo? Itu. Nah, ingat ya, kalau atomnya itu cuma sendirian, itu namanya atom bebas. +1. Ya, bilox atom bebas itu 0. Atom bebas itu sendiri, nggak ada temennya. Nah, ini Na kan sendirian. Berarti ini 0. I2 itu juga sendirian. Jadi dia tidak berikatan dengan atom yang lain. Jadi atom bebas itu kalau nggak sendiri, itu kembar. Nih, O2 kembar, berarti dia 0. Sekarang kita lihat Na-nya. Na-nya positif 1. Ingat ya, menentukan bilox dimulai dari yang umum dulu. Berarti Na dulu kita tentukan. Na plus 1 berarti I-nya min 1. Biar sama dengan 0. Nah, di sini dari Na dari 0 menjadi plus 1. Oksigen dari 0 menjadi min 1. Berarti ada penambahan dan pengurangan bilox. Berarti ini boleh. Sekarang yang N2 plus 3H2. Berarti kalau ini dituliskan Na menjadi Na plus elektron. Ini I2 menjadi min plus I2 menjadi 2I minus. Ini plus elektron. Itu, jadi ada yang bereaksi, ada yang menerima elektron, ini I minus, menjadi I min. Ada Na yang melepas elektron menjadi Na plus. Sekarang yang N2 sama H2. N2 berapa, ayo? Ingat, kalau kembar berarti biloxnya 0. 0. Kalau H2 berarti ini sama 0. Ini NH. Siapa dulu yang mau ditentukan biloxnya antara N sama H? H dulu. Yang paling umum. Plus 1 kali plus 1 kali 3. Berarti plus 3. Maka N-nya min 3. Ini dari 0 menjadi plus 3 N-nya. Yang H dari 0 menjadi min 3. Sama, dia juga ada penambahan dan pengurangan bilox. Jadi jawabannya C dan D. Tapi nanti kalau di soal ada yang bentuknya sudah sama elektron seperti ini. Nah, ini dipilih yang seperti ini. Yang sudah jelas. Iya.
Oke, nomor 11. Ya, monggo. Ada pertanyaan nggak nomor 11? Nomor 11, nggak ada? Ustazah lanjutkan. Nanti Ustazah kasih pembahasannya. Nanti Ustazah upload di Open Learning. Nah, sekarang bilangan oksidasi Mn paling tinggi. Mn paling tinggi. Kita coba yang A dulu. MnCl2. MnCl2. Ingat, ada Mn dan ada Cl. Siapa dulu yang ditentukan biloxnya yang paling mudah? Yang Cl dulu. 1A, 2A, dan 7A. Kalau 1A nggak ada, 2A nggak ada, 7A. 7A itu urutannya hidrogen, oksigen, 1A, 2A, 7A. 7A itu Cl, Bri, FCl, Bri. Itu minus 1 biloxnya. Ini Cl dulu. Cl minus 1 kita tentukan dulu. Kali 2. Minus 2. Nah, baru Mn-nya berarti berapa? Ya, plus 2. Pokoknya kalau di sini tidak ada tandanya min atau plus, berarti sama dengannya harus 0. Ya, betul. Sekarang, yang B. Berarti yang A, Mn-nya plus 2 ya. Kita tulis di sini, plus 2. Yang B, K, MnO4. Nah, urutannya O dulu, berarti kita tentukan O dulu. O berapa, ayo? Bilox O berapa? Minus 2. Betul, minus 2 kali 4. Minus 8. Setelah O kita Mn, ada Mn sama K. K itu 2A, berarti kita K dulu. K itu 1A, berarti ini plus 1. Plus 1 minus 8, berarti Mn-nya berapa? Biar sama dengannya 0. Ya, plus 7. Berarti Mn pada KMNO4 plus 7. Ini plus 2. Nah, ada Mn2 SO4 3 kali. Sekarang kita lihat, tadi yang ditanya adalah Mn. Dan di sini ada SO4. Tadi SO4 itu ada cara cepatnya. SO4 itu kan 2 minus. Berarti SO4 itu 2 minus. Kita kali ada 3 di sini. Kali 3. Berarti minus 6. Ini sama dengannya 0 ya. Berarti Mn-nya kalau ini min 6 berarti ini plus 6. Betul. Berarti 1 Mn-nya plus 6 karena ini ada 2 bagi 2. Plus 3. Plus 3. Kalau mau dihitung satu-satu boleh nggak usah, boleh. Tapi nanti harus tahu bilox S-nya, makanya kita hitungnya
lewat ionnya. Oh, kalau ada satu grup seperti ini ya, SO4 3- tadi yang nah, tadi ya, yang anion ini, yang Ustazah minta hafalkan. Kalau nanti ketemu mereka-mereka ini dan ada yang disuruh menentukan bilangan oksidasinya, nanti silahkan bilangan oksidasinya sama dengan muatannya, jadi bisa langsung digunakan. Nah, kita coba lagi yang C, D, yuk coba yang D. NO3 itu NO3 minus. 1. Berapa? +2. Ya, +2. Kok bisa +2? Ini NO3 tadi ya. NO3 itu minus, berarti ini -1. Kali 2, berarti -2. Berarti Mn-nya +2. Berarti mana nih yang bilangan oksidasinya paling tinggi yang mana? B. B, yaitu +7 Mn-nya. Oke, yang nomor 12. Ada pertanyaan nggak? Oke, lanjut. Oh, udah jam 10. Satu soal lagi ya. Nah, nomor 13 itu sama caranya. Nanti silahkan dicoba sendiri. Untuk yang nomor 13. Nanti dicoba sendiri ya. Yang nomor 13. Ini ada ClO3 itu minus muatannya. Jadi nanti bisa kalau ada HCO3 berarti kita tentukan dulu hanya +1. O-nya -2 kali 3, -6. +1 ada -6 berarti Cl-nya biar sama dengan 0 ini harus +5. 5. Nanti ini Cl sama dengan +5. Nanti yang D, B sama A dicoba sendiri. Kalau Cl2 berapa berarti bilangan oksidasinya? Cl2, yuk yang kembar berarti bilangan oksidasinya 0. Ya, yang nomor 13 nanti dicoba lagi. Dicoba sendiri, caranya sama seperti yang nomor 12. Bilang. Oke, yang nomor 14 sekarang. Bilangan oksidasi N. Berarti kita pikirkan yang N saja karena yang dicari yang N. Nah, ini di ruas kanan. NO kita tentukan dulu yang mana? Antara N sama O berarti yang pertama O dulu. O, ya, O dulu minus 2. N ini +2. Yang sebelah sini N2, berarti berapa N-nya? 0. Dari +2 ke 0. Berarti ini oksidasi atau reduksi? Reduksi. Reduksi. Karena pengurangan, berkurang 2 tingkat ya. Berkurang 2, jadi dia reduksi.
Oke, nomor 14 gampang ya. Saya nomor 15. Nah, yang nomor 15. Pada reaksi 3Cu plus HNO3 menjadi 3CuNO3 2 kali plus H2O plus 2NO. Nah, sekarang kalau diminta untuk mencari oksidator, reduktor, oksidator itu berarti yang mengoksidasi atau pengoksidasi. Reduktor itu berarti pereduksi. Nah, oksidator itu mengalami reduksi. Kebalikannya. Kalau dia kalau dia oksidator berarti nanti dia reaksinya mengalami reduksi. Kalau reduktor dia reaksinya oksidasi. Betul. Nah, kalau diminta untuk mencari mana yang pereduksi, pengoksidasi, yang pertama dicari pertama kali, abaikan saja H dan O dulu. Abaikan H sama O tadi ya. HO yang sudah saya sebutkan, HO 1A, 2A, dan 7A. Di sini ada H, ada O, berarti bukan H dan O yang kita cari. Berarti ini H2O nanti tidak usah ditentukan biloxnya, nggak apa-apa. Nah, berarti kita akan menentukan bilox selain H sama O, yaitu Cu, N, ya. Berarti kita akan mencari bilox Cu dan N. Mulai dari yang ruas kiri. Cu, ayo berapa nih? Cu sendirian, berarti dia 0. Nah, sekarang kita mau menentukan yang N. Pertama, kita tentukan dulu yang paling umum, yaitu O sama H. Boleh H plus 1, O-nya min 2 kali 3, min 6. Plus 1, min 6. Berarti biar seimbang berapa? N-nya. Plus, biar sama dengan plus 5. Kalau yang sisi ini. Tadi sama, NO3 minus 1. 1 Kali 2 minus 2. Berarti Cu-nya plus 2. Sekarang O-nya minus 2, berarti N-nya plus 2. Ya, O-nya minus 2, berarti N-nya plus 2. Sekarang Cu kita cari. Cu, oh ini, ada Cu. Dia tambah 2, berarti dia mengalami oksidasi. N-nya dari plus 5 ke mana N? Ini. Plus 2. Turun 2. 3. Ya, turun 3. Berarti dia reduksi. Nah, sekarang yang mengalami oksidasi, dia adalah reduktor atau pereduksi. Berarti Cu ini mengalami oksidasi, berarti Cu-nya adalah reduktor. Karena mengalami oksidasi. Jadi Cu mereduksi HNO3 menjadi NO. Dia sendiri mengalami oksidasi. Nah, pokoknya yang mengalami oksidasi itu reduktor, yang mengalami reduksi itu oksidator. Sekarang berarti HNO3-nya siapa?
Dia mengalami reduksi, berarti dia adalah oksidator. Berarti oksidatornya adalah NH3. Berarti jawabannya apa? CU. Yo, yang bertindak sebagai pereduksi berarti A. Reduktor. Oke, yang nomor, nah kalau yang ditanya adalah hasil reduksi. Siapa ayo? N. Hasil, nah ini reduksi ya. NO, betul. Ini dari HNO3 direduksi, berarti hasil reduksinya NO. Hasil oksidasinya siapa? Ini ya, betul. Cu NO3 2 kali. Oke, nomor 15. Sudah. Nomor 16 sama caranya. Nomor 17 sama. Oke. Yang lainnya nanti stoikiometri. Nah, stoikiometrinya nanti belajar soal yang ini sama soal-soal yang pernah sudah kasih tentang latihan soal sebelum PTS. Sepertinya ada itu stoikiometri. Nah, nanti caranya bisa dicek di pembahasan yang sudah Ustazah kasih juga. Di sebelumnya yang latihan PTS kalau nggak salah filenya, ada pembahasannya. Oke. 1 sampai 15 ada yang ditanyakan enggak? Enggak ada? Tidak. Ya, kalau enggak ada, sudah Ustazah tutup dulu. Nanti insya Allah hari ini Ustazah postkan pembahasannya. Tunggu Ustazah tulis dulu. Nah, silakan dipelajari kisi-kisi sama contoh-contoh soal hari ini untuk persiapan PAT. Pelajari juga yang stoikiometri itu soal-soal sebelum-sebelumnya. Soal-soal latihan sama soal-soal yang sebelum PTS pokoknya. Oke. Terima kasih. Jazakumullahu khairan katsira atas perhatiannya. Ustazah tutup. Mari kita tutup bersama dengan membaca hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, Ustazah mohon maaf apabila selama 1 tahun ini Ustazah membersamai kalian semua dalam belajar kimia masih banyak kekurangannya. Mungkin Ustazah kurang feedbacknya, penjelasannya kurang jelas dan sebagainya. Ustazah mohon maaf yang sebesar-besarnya. Nanti kalau ada masalah atau ada soal yang ingin ditanyakan, silakan menghubungi Ustazah. Terima kasih. Jazakumullahu khairan katsira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan. Jazakumullah khairan.